Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, balik lagi bersama saya di BBMA Channel. Saya akan membahas entry saya pada hari Selasa kemarin tanggal 18 di bulan Juli. Oke, untuk analisa pertama mungkin pas kemarin itu saya emang ya nggak sempat record untuk awalnya karena saya analisa di laptop dan langsung entry di HP, tinggalin nggak di record karena waktu kemarin itu malas lah untuk record. Percuma di record juga nggak bisa diupload gitu, susah nguploadnya guys. Cuman kenapa saya sekarang record nggak dibiarin aja gitu kan, karena ada yang bertanya ke saya gara-gara upload di YouTube ya yang GBP USD itu. Ada yang bertanya kan di FB ngejapri itu gimana caranya menahan beberapa hari gitu kan, gimana sub entry-nya, gimana cara analisanya, pengen lebih jelas lagi. Oke, saya kasih. Untuk sharp entry-nya ya mungkin seperti ini. Jadi saya menganalisa di sini ada base, namun base ini tidak sanggup menahan harga dan masuk ke base lagi. Ya, di sini ada base kecil. Dan saya menganalisa di sini saya yakin harga bakalan turun. Karena saya ngambil dari H1 dan H4 untuk sharp entry. Kenapa saya bisa dapat pucuk walaupun nggak pucuk banget. Oke, jadi saya menganalisa di sini dia untuk monthly sudah masuk lagi ke base. Saya lari ke weekly. Sebenarnya di weekly sekarang sedang re-entry momentum ya. Kenapa saya malah mengambil sell di area re-entry ini? Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti harga terus turun aja. Saya mengambil sell lagi. Ini barusan ya ngambil sell untuk yang bawah ini barusan banget. Ini barusan banget tuh tanggal 31 ya. Tanggal 31 barusan saya ngambil sell kembali karena apa? Nanti saya jelasin lagi. Nah, untuk di monthly ini sedang saya entry di momentum nih sebenarnya. Enggak di momentum sih, di ekstrim ya mungkin. Entry di ekstrim weekly. Ya, sedang momentum tapi ada ekstrim. Karena kalau waktu masih hidup MA5-nya keluar. Cuman gara-gara turun masuk lagi ke dalam. Dan lengkungan MA5 ini nggak keluar. Jadi was-was juga untuk di hold terus. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat untuk drama selanjutnya. Si Euro USD ini mau kemana? Apakah akan di TP atau di hold? Oke, nah untuk di weekly kan ini saya nggak dibikin sharp untuk entry juga. Saya lari ke D1. Nah untuk D1 nya ini udah kecil-kecil banget candlenya. Kalau kecil-kecil begini pasti bakal ada push setup di TF kecil. Kalian catat aja nih, kalau udah kecil-kecil di TF gede, di TF kecil ada push setup, entah itu untuk melanjutkan tren atau untuk koreksi dulu, atau untuk memfollow time frame yang lebih besar ya. Kalau untuk di sini kan sampai monthly, tapi kalian coba di trading view itu ada yang lebih dari monthly. Nggak ada ya? Ya, monthly kayaknya paling gede. Saya nggak tahu lah, nggak pernah cek-cek. Nah, udah kecil-kecil begini kan, nih kita marking ya sub entry saya. Nah ini kan kecil-kecil begini kan. Untuk D1 nya saya lari tuh ke 4. Saya lari ke 4. Nah di sini wah di 4 nih sudah ada CSAK kan. Tapi saya masuk sebenarnya dari CSAK ini karena saya menganalisa. Saya masuk kenapa saya masuk di CSAK ya, walaupun CSAK-nya belum jadi, saya kenapa berani masuk. Yang pertama untuk keempat sudah ada ekstrim, yang kedua patokan saya itu monthly, nggak perlu nunggu re-entry ya untuk time frame yang kecil
karena untuk H4 ini bagi Moni itu kecil ya. Nah, saya masuk di candlestick CSAK yang ini, lihat di pojok kiri ada kamera kecil. Saya masuk di sini ya, di CSAK ini. Kenapa? Karena saya bilang tadi di awal video, saya masuk H1 dan H4. Patokan untuk saya kenapa bisa dapat pucuk, walaupun gak pucuk banget, karena itu susah banget nih biar dapat di sini 0 PO nih sebenarnya. Analisa dari sini harus 0 PO di sini. Sementara di H4 di sini gak ada support-supportnya untuk sell gitu kan. Ya jago banget lah kalau bisa sampai tepat atas ini, kecuali kalian analisa dari monthly nih, naro aja kan nih, naro aja dari sumbu hijau sell sampai body hijau nih, naro sell aja baru bisa dapat pucuk banget. Nah, untuk dia satu mana tadi petunjuk kita guys, hilang lagi panahnya. Nah, jadi saya itu masuk di H1 ya. Nah, untuk H1 nya ini paket lengkap, momentum ya, ekstrim, TP wajib ya, ini TP wajib ya, jadi CSAK terus retest ekstrim lagi ya, retest di sini membuat ekstrim lagi, double top jadinya, membuat saya tambah yakin. Dan konfirmasi ya sebelum terjadi double top ada konfirmasi, karena ini CSAK ini adalah candlestick konfirmasi bahwa harga akan turun. Namun pas saya mau masuk naik, nggak berani masuk dulu, takutnya ini adalah best rally. Ternyata pas udah mau penutupan di candle satu ini harga turun, nggak mungkin kan langsung loncat, udah 5 menit terakhir nggak mungkin loncat. Saya masuklah di sini kecil-kecilan dulu, untuk nextnya baru hajar-hajaran, masuk dulu. Nah, ada momentum di sini, saya nggak masuk. Nah, saya dari ke 4 udah di 4 ini saya masuk, nggak lihat-lihat lagi karena saya menggunakan kebiasaan market ya untuk di 4 untuk menambah layaran. Nah, kayak catat nih, penting juga nih, jika kalian menemukan 1-2 candle 4 gede-gede, yang ketiganya nih kalian bisa follow nih. Oh, nah ini kan ada momentum kedua nih, satu reentry, momentum kedua saya masuk. Saya sering bilang di momentum kedua itu ke arah tren pasti, walaupun saya nggak dapat di atas ya, karena saya telat buka waktu itu, harga udah di bawah sini, pas udah close naik dikit baru masuk. Nah, masuk lagi di sini ya, masuk lagi nih di sini, sel lagi. Oke, tadinya udah mau di TP nih, tapi kenapa ada harga di sini? Ini bukan dari reentry CSM ini ya. Nah, jadi gini guys, kalau ada candlestick 4 1 2, terus yang ketiga kalian kira-kira aja nih. Ini lihat sampai sini kan, kalau pas masuk saya layar banyak ini membuat tambah saya yakin bahwa harga swing untuk monthly tambah valid. Body sampai sini kan, dan yang kedua ini udah sama nih, udah hampir sama ya bentukan besar bodinya. Itu biasanya market sedang kuat-kuatnya untuk turun, momentum sellnya itu kuat banget gitu. Mau buy misal juga kalau udah 2 candlestick 4, terus yang ketiganya itu turun terus, nggak mengecil tapi malah udah hampir sama bodinya, kalian masukin aja, itu bisa masih kuat momentumnya ya, walaupun nanti pas close-nya jadi kecil, nah itu harus cut semuanya, takutnya udah berakhir. Nah, alhamdulillah kan dia turun. Nah, saya masuk lagi nih di sini, naik masuk di reentry ya, reentry momentum ini masuk, cus, wah lama banget ini karena masih pagi nih. Nah, pas malamnya turun lagi, turun lagi kan. Nah guys, ini kan ada 1 2, nah yang ketiga ini layaran lagi sebentar, ini yang paling bawah tuh ada sell 0,5 bawahan gitu, layaran lagi sebentar, di layar lagi. Layarin dari mana? Dari D1, ada CSA nih, CSA dari entry. Nah, masuk ini pas kemarin ya, di hari
Kamis kemarin. Layaran dari sini, nah saya masuk itu pas ada ekstrim ya. Pas di candle ini saya masuk, kalau kita dari K1 ini indah banget pokoknya setupnya tuh. Jadi kecil. Ini dikecilin lagi sebenarnya, sama ngambilnya seperti D1. Kalian satu sekali ke M5. Lari ke M5 untuk ngambil yang gitu. Mana lagi? Lupa lagi, guys. Nah. Tuh. Mirip kan? Mana? Nah, ini nih. Mirip kan? D1 kecil-kecil lari ke H4 kayak gini kan, bentukannya mirip-mirip. Tuh, mirip-mirip. Nah, karena kalau di sini kan ini ada apa namanya? QM ya, QM untuk M5 ini kenapa QM? Oke, di sini ada higher high, ini ada higher low, ini ada base. Ini ada cahaya push setup juga kan. Ini adalah QM, kita hapus saja nih panahnya ke kebesarannya untuk M5. Aduh, mana lagi cuy? Hapus, kita bikin panah baru. Ini QM ya, ini untuk higher high. Ini untuk higher low. Kenapa ini saya lower low ya, bukan higher. Ini higher high, ini lower low, ini higher high, ini lower low. Nah, ini adalah base kita untuk masuk. Nah, saya masuk di M5, CSAK re-entry, tunggu konfirmasi. CSAK re-entry. Nah, kalau begini saya nggak masuk ya, kalau kecil begini ada candlestick. Nah, ini konfirmasi, candle besar ini baru saya masuk yang kecil ini. Walaupun harga sempat naik lagi, nggak apa-apa. Dan boom, langsung turun tanpa ada perlawanan ya. Oke. Nah, untuk ini kenapa saya masuk lagi ya, karena di sini ini barusan ya. Untuk yang ini barusan banget. Nah, tanggal 31 ya, barusan banget. Ini entry. Kenapa saya masuk ya, kalau ini sama kasusnya seperti Mondi. Turun. Base kelewat. Di sini nggak ada base ya, tapi di sini ada base. Sebelah kiri ada base. Di sini udah turun, kemudian naik lagi. Tidak sanggup naik, ada candle bearish, saya masuk kembali. Dan untuk di H1 ada ekstrim, makanya saya berani masuk ekstrim. Ini ada CSAK ya, ada CSAK, ini ada entry untuk buy ya, tapi kenapa saya ngambil sell, karena ada ekstrim. Ini ekstrim, tinggal ini jadi CSAK, udah ini pasti turun lagi sampai esok hari. Ini akan turun lagi. Oke, untuk TP ini sampai mana? Nah, untuk TP ini saya untuk TP awal paling saya ngambil sini dulu ya, di base ini. Mudah-mudahan Agustus full turun Euro USD, full turun. Oke. Ayolah big trader, support lah analisa saya ini. Kalian sell juga, jangan di buy. Kalau di buy kelar saya, lotnya cuma 0,05. Namun jika nanti, kenapa saya bilang tidak ada setup pembalikan di D1. Nah, ini kan ada CSAK ya kan, re-entry-nya di sini nih, ini SL plus saya nih. Di ada re-entry SL plusnya. Kalau re-entry ini gagal, karena D1 sedang ada CSAK, pasti ada re-entry. Untuk M5 dan M10 high-nya masih jauh. Kenapa saya malah masuk di bawah re-entry ya, karena tadi di H4 itu ada re-entry ya, setelah momentum ada re-entry ya. Saya masuk lagi di sini karena dilihat tadi di sini ada ekstrim, turun ke M15. Tadi sebelum masuk ada apa namanya, push setup, saya masuk ekstrim lagi, langsung dihajar nih di CSAK ini. Mudah-mudahan big trader tidak nge-buy, karena untuk swing begini big trader nih yang mainnya guys.
jarang kita retail. Makanya saya akan tunggu next confirmation di D1 sebelum saya akan close semuanya. Oke guys, mungkinnya sekian dulu ya analisa dari saya untuk Euro USD ini. Nanti kalau misalkan mau ditutup saya akan record, kalau mau di hold ya update-annya ini, karena ini swing ya, ini lama banget ya, paling sebentar 3 bulan ya. Tapi kalau kiranya gagal ya saya akan close tengah jalan, tapi pasti akan saya record juga. Oke guys ya, mungkin sekian dulu ya. Saksikan next video kelanjutannya, apakah cut profit menjadi sedikit, nah sekarang segini ya, ingat-ingat, atau tambah bengkak. Targetnya berapa? 20.000. Ini baru segini targetnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.